Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan saat ini kita berjumpa di mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan saya, Nadila. Sebelum itu, supaya belajar kita dipermudah dan diberikan manfaat oleh Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana dengan kabar kalian? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk belajar hari ini, karena kesehatan sangat mempengaruhi kalian dalam proses belajar nantinya. Nah, hari ini kita akan mengulik materi mengenai teks biografi yang dimana akan kita fokuskan terlebih dahulu pada subbab materi menelaah penggunaan tanda baca dan kata serapan dalam teks biografi. Tujuan kalian mempelajari materi tersebut supaya nantinya ketika kalian menulis teks biografi, menghasilkan teks yang baik dan benar dengan menggunakan tanda baca dan kata serapan serta kaidahnya. Sudah pasti kalau begitu teks kalian akan enak untuk dibaca dan dipahami oleh pembacanya. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan teks biografi ini. Pada saat kalian menulis teks biografi, sudah pasti dibutuhkan tanda baca dan kata serapan serta kaidahnya. Apakah kalian sudah menerapkan tanda baca dan kata serapan beserta kaidahnya itu ketika menulis teks biografi? Dan apakah selama ini kalian sering menggunakan kata serapan beserta kaidahnya? Mungkin kebanyakan dari kalian sudah ada ya yang menggunakan kata serapan itu. Atau jika di antara kalian masih ada yang belum menggunakan atau masih bingung dengan tanda baca dan kata serapan beserta kaidahnya, kalian dapat membuka PWB yang tersedia secara daring maupun cetak. Nah, untuk mengenal lebih jauh lagi dan memahami mengenai tanda baca dan kata serapan beserta kaidahnya dalam menulis teks biografi, mari kita belajar dan bahas bersama-sama ya. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian teks biografi itu sendiri. Tentunya, pasti di antara kalian sudah paham dengan apa itu teks biografi. Nah, di sini saya akan memperjelas kembali mengenai pengertian teks biografi itu sendiri. Jadi, teks biografi adalah teks yang mengisahkan kehidupan dan perjalanan seseorang. Biografi ditulis oleh orang lain yang mempelajari perjalanan hidup seorang tokoh. Biografi termasuk dalam kategori teks cerita ulang. Nah, biasanya cerita ulang ini disusun secara kronologis, mengikuti urutan waktu yang terjadi. Dalam hal fungsi dan tujuan, cerita ulang masuk dalam jenis cerita narasi atau teks narasi. Tujuannya adalah untuk mengisahkan suatu peristiwa atau kisah dengan sejelas mungkin, sehingga pembaca atau pendengar seakan-akan dapat menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung. Seperti halnya dengan teks cerita pendek atau novel, dalam biografi juga terdapat unsur-unsur seperti penokohan, latar, dan alur kejadian. Nah, setiap teks sudah pasti memiliki struktur ya. Jadi, kira-kira apa saja ya struktur dari teks biografi itu? Struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa penting, dan yang ketiga reorientasi. Mari saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada orientasi atau disebut dengan setting, yang dimana berisikan informasi latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan lebih dalam pada paragraf berikutnya. Informasi dalam orientasi ini biasanya mencakup penjelasan mengenai siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Lalu yang kedua ada peristiwa penting. Merupakan serangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Nah, peristiwa ini meliputi berbagai kejadian utama, termasuk hal menarik, mengesankan, mengagumkan, serta mengharukan yang dialami oleh tokoh untuk mencapai tujuannya. Lalu yang ketiga yaitu ada bagian reorientasi, yang dimana memuat komentar evaluatif atau pernyataan simpulan dari seluruh rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan dalam teks. Namun, reorientasi ini bersifat opsional dalam teks biografi, yang dimana boleh ada dan boleh tidak ada.
Kembali lagi dengan tujuan awal kita tadi, yaitu untuk menelaah penggunaan tanda baca dan kata serapan dalam teks biografi. Jadi, adapun tanda baca dan kata serapan dalam teks biografi diantaranya, yaitu ada tanda baca. Apa itu tanda baca? Tanda baca adalah simbol dalam bahasa Indonesia yang memiliki banyak bentuk dan fungsi. Dan fungsi tanda baca ini berkaitan dengan struktur, jeda, dan intonasi dalam bacaan. Penggunaan tanda baca sangat penting dalam suatu teks ya, termasuk dalam teks biografi ini. Apabila penggunaan tanda baca tidak sesuai dengan apabila tanda baca tidak sesuai, maka akan mengubah makna bahasa yang akan diungkapkan itu tadi. Tanda baca memiliki banyak jenis dan masing-masing jenis itu memiliki fungsi yang berbeda. Secara lengkap, kaidah penggunaan tanda baca dapat kalian temukan dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi 5. Berikut ini beberapa fungsi tanda baca yang terdapat dalam EYD. Yang pertama itu ada tanda titik. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan penggunaan tanda titik ini. Tanda titik ini dipakai untuk akhir kalimat pernyataan, kemudian di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian, kemudian dipakai juga untuk menunjukkan jam, menit, dan detik yang menunjukkan pada waktu, kemudian dipakai pada daftar pustaka, memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Lalu yang kedua ada tanda koma. Tanda koma juga pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian, yang dimana tanda koma ini biasa digunakan untuk unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Kemudian tanda koma juga digunakan sebelum penghubung seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan dalam kalimat majemuk setara. Lalu ada juga tanda koma yang digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Masih banyak lagi sebenarnya untuk fungsi dari tanda koma ini. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, kalian bisa cek di EYD edisi 5 tadi ya yang sudah saya jelaskan. Di situ kalian dapat mengetahui apa saja fungsi dari tanda koma ini. Kemudian yang ketiga ada tanda titik koma. Tanda titik koma ini berfungsi sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di antara kalimat majemuk. Kemudian tanda titik koma juga dipakai pada akhir perincian yang berubah klausa dan dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerintahan dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Kemudian yang keempat itu ada tanda titik 2. Tanda titik 2 ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerintahan atau penjelasan. Kemudian tanda titik 2 juga dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerintahan. Lalu yang ketiga, itu tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci. Kemudian judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota penerbit dalam daftar pustaka. Dan tanda titik 2 ini juga dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Pasti dalam drama itu kan ada misalnya contoh, Tono titik 2, saya lapar sekali bu, begitu. Pasti kalian sering menemukan ya. Kemudian terakhir terdapat tanda petik. Tanda petik ini dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. Kemudian tanda petik juga dipakai untuk mengapit judul sajak seperti sajak lagu, kemudian artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Dan tanda petik ini juga dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata-kata yang mempunyai artian khusus. Kemudian setelah tanda baca, kita masuk ke dalam kata serapan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasanya penerima. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kata serapan sebagai kata serapan jika memenuhi kaidah-kaidah bahasa, khususnya pada bahasa Indonesia. Tata cara penulisan kata serapan ini ada panduannya tersendiri,
yang telah diatur oleh Badan Bahasa. Jadi tidak sembarangan begitu saja. Kata serapan diperoleh dari proses penyerapan melalui beberapa kaidah berikut ini. Yang pertama ada adopsi. Adopsi ini merupakan kaidah penyerapan kosakata asing yang memiliki makna yang sama dengan bahasa Indonesia tanpa ada pengubahan ejaan, pengucapan, dan penulisannya sama sekali. Kemudian beberapa contoh dari kata serapan dari bahasa Inggris yang mengalami proses adopsi ini yaitu ada film, golf, dan internet. Kemudian yang kedua ada adaptasi. Adaptasi ini merupakan kaidah penyerapan kata asing yang digunakan karena memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia. Tetapi kata tersebut telah mengalami perubahan dalam ejaan, pengucapan, dan penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya yaitu ada dari kata bahasa Inggris yang melalui proses ini adalah bisnis yang diadaptasi dari kata business dan aktor yang diadaptasi dari kata actor. Kemudian yang ketiga ada pungutan. Pungutan ini merupakan kaidah penyerapan kata asing dengan pungutan. Hal tersebut bisa terjadi karena pemakai mengambil konsep dasar yang ada pada bahasa asalnya. Kemudian contohnya yaitu ada try out yang diserap dengan kata uji coba, download yang diserap dengan unduh, dan mouse yang diserap dengan kata tikus. Nah, itu tadi materi mengenai tanda baca dan kata serapan beserta kaidahnya pada teks biografi. Kemudian, kalian akan saya perintahkan untuk membaca dan memahami teks biografi dari Cut Nyak Dien. Selamat membaca! Setelah kalian membaca dan memahami teks biografi Cut Nyak Dien tersebut, tugas kalian saat ini adalah membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang, kemudian telaalah tanda baca dan kata serapan beserta kaidahnya. Setelah itu, buatlah mind mapping dengan menggunakan kertas karton yang berisi tentang tanda baca dan kata serapan beserta kaidahnya dalam teks biografi tersebut. Lalu, kemudian minggu depan kalian presentasikan di depan kelas. Baik, mengingat waktu yang sudah habis, untuk materi hari ini saya cukupkan. Saya harap kalian bisa memahami mengenai tanda baca dan kata serapan dalam teks biografi. Saya harap juga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat supaya kita dapat bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya secara berkelompok dan kompak ya. Lalu kemudian minggu depan kalian presentasikan hasilnya dengan baik. Semoga belajar kita kali ini dapat bermanfaat bagi kalian dan diri saya sendiri. Saya akhiri, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.